Kesultanan Siak. Rayu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menyimpan banyak khazanah keislamanan pada masa pra-kemerdekaan. Di provinsi ini berdiri salah satu kesultanan, yaitu Kesultanan Siak yang berjaya selama kurun 2 abad lebih mencapai pada abad 19 di bawah pimpinan Sultan As-Sayyadis Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan dan kemajuan dalam bidang ekonomi yang cukup pesat. Sejarah berdirinya Kesultanan. Pendirian Kesultanan Siak amat berkelindan dengan konflik yang terjadi di Istana Johor sekitar abad ke-18. Raja ke-12 Johor, yakni Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, memerintah 1718-1722, merupakan pendiri Kesultanan Siak. Langkah ini diambil setelah dirinya terlibat perang sengit dengan Raja Sulaiman, putra dari Raja Johor ke-11 yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV. 1699-1720. Raja Sulaiman menuding Raja Kecil telah mengupayakan makar terhadap kedudukan ayahnya. Ia pun menyiapkan pasukan untuk menghantam kedudukan Raja Johor tersebut pada 1719. Selain terdiri oleh suku Melayu, pasukan Raja Kecil ada pula yang berlatar belakang orang laut dan Minangkabau. Raja Kecil mengalami kekalahan dalam perang ini, dan memutuskan memindahkan pemerintahannya ke Terengganu kemudian berpindah lagi ke Pahang. Keadaan di sana juga belum sepenuhnya aman, maka ia memindahkan lagi pemerintahannya ke Riau. Pemindahan ini pula yang mendasari adanya penyebutan Kesultanan Johor Riau. Sumber lain menyebutkan bahwa, pasukan Raja Sulaiman diperkuat oleh bala tentara pimpinan para pendekar Bugis, di antaranya adalah Opu Daeng Marewa, Opu Daeng Parani, Opu Daeng Celak, Daeng Kemase dan Daeng Menambun. Tufatun Nafis menyebutkan bahwa setidaknya terjadi 5 kali pertempuran antara pasukan Bugis dan Johor dan selalu dimenangkan oleh pihak Bugis. Dalam satu kesempatan, Raja Kecil berhasil menewaskan Daeng Parani, namun dengan segera pasukan Bugis mengirimkan serangan balik di bawah pimpinan Daeng Marewa. Pukulan ini membuat pasukan Johor tercerai-berai dan Raja Kecil mengalami kekalahan. Raja Sulaiman kemudian bertemu dengan Raja Kecil dan mendapatkan regalia kerajaan Johor darinya. Penyerahan ini dapat diartikan sebagai masa akhir Raja Kecil menjadi Raja Johor. Kejadian ini berlangsung sekitar 1722. Setelah penyerahan regalia, Raja Kecil dan Raja Sulaiman menyepakati pembagian wilayah, yakni 1. Pulau-Pulau Riau, Lingga, Negeri Johor dan Pahang menjadi wilayah kekuasaan Raja Sulaiman. Ia memerintah kawasan tersebut dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. 2. Siak dan negeri bawahan Johor yang ada di Pulau Sumatera serta pulau-pulau di sekitarnya seperti Pulau Karimun menjadi wilayah bawahan Raja Kecil, dan ia memerintah dengan gelar Sultan. Setelah mencari posisi ibu kota yang dianggap tepat, akhirnya ditetapkanlah Buantan sebagai ibu kota kerajaan Raja Kecil yang kelak dinamakan Kesultanan Siak. Raja Kecil memerintah dengan tetap menyandang gelarnya saat memerintah Johor dahulu, yakni Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Sistem pemerintahan. Hal pertama yang paling penting dalam menyiapkan suatu kesultanan adalah keberadaan para pembantu sultan. Orang Minangkabau yang sebelumnya membantu Raja Kecil banyak ditempatkan sebagai penasehat kesultanan. Mereka dikenal dengan nama Dewan Kerajaan. Fungsi Dewan Kerajaan adalah memberikan petunjuk dan arahan pada sultan sebagai referensi untuk memutuskan suatu perkara. Dewan ini terdiri dari datuk 4 suku yang menjadi penasehat utama sultan, Tunggul Manah menjadi penasehat sultan dalam urusan adat, dan orang besar kerajaan yang bertindak sebagai pendamping sultan dalam pemerintahan dan sosok-sosok yang bertanggung jawab menentukan pengganti sultan. Lebih lanjut, Dewan Kerajaan terdiri dari 3 golongan. Golongan pertama, datuk 4 suku yang terdiri dari datuk 50, datuk tanah datar, datuk pesisir dan datuk kampar. Golongan kedua adalah Tunggul Manah, yang terdiri dari para penghulu tertua, para batin tertua dan para ketua, masyarakat. Golongan ketiga, yakni orang besar kerajaan, terdiri dari Panglima Perang, Datuk Hamba Raja, Datuk Bintara Kiri, Datuk Bintara Kanan dan Datuk Bendahara, bertindak layaknya Perdana Menteri di istana. Sedangkan struktur kepemimpinan di wilayah bawahan kesultanan, dijabat oleh 2 orang yang bergelar penghulu dan batin. Penghulu dipilih sultan untuk mengatur rakyat yang komposisi kesukuannya beragam. Para penghulu dibantu oleh Sangko Penghulu, Wakil Penghulu, Malin Penghulu, Pembantu Penghulu dalam bidang agama, Lelo Penghulu, Pembantu Penghulu dalam urusan adat merangkap jabatan hulu balang. Sedangkan batin membawahi suatu suku yang menempati satu wilayah yang bukan merupakan kekuasaan penghulu.
Batin dibantu oleh tongkat, pembantu batin di bidang kewajiban terhadap sultan, monti, pembantu batin dalam masalah adat, dan antan-antan, pembantu batin sekaligus merangkap tugas tongkat dan monti apabila berhalangan. Struktur ini tidak final, karena akan mengalami perubahan pada periode-periode setelahnya. Kesenian Siak merupakan rumah dari keragaman tradisi dan budaya Melayu. Beberapa yang berkembang di sini bersifat khas dan tidak dijumpai di wilayah Melayu lainnya. Tradisi bersyair, berpantun dan petatah petitih selalu menjadi primadona, mulai di kalangan bangsawan sampai dengan masyarakat biasa. Sama dengan yang ditemukan di belahan dunia Melayu lainnya, konten dari kepandaian berbahasa ini menyasar tema-tema keagamaan, kehidupan, alam dan lain sebagainya. Semakin elok bahasa yang digunakan, maka akan semakin indah didengar. Dalam setiap kesempatan berpantun, akan menyedot perhatian dari orang-orang sekitar. Tercipta semacam suasana menunggu antara satu orang dengan lawan bicaranya saling berbalas pantun. Seni syair pun diperindah manakala diiringi oleh alunan musik khas Melayu seperti gambus. Tari Zapin menjadi kesenian yang juga digemari masyarakat Siak. Tari ini memadukan gerak rancak mengikuti alunan suara musik yang berasal dari aneka ragam instrumen. Instrumen musik Melayu terdiri dari 3 pertemuan budaya besar, yakni budaya Melayu, Arab dan Eropa. Tari Zapin adalah ekspresi dari kegirangan atau kesenangan saat mendengarkan musik. Terdapat suatu sumber yang menyebutkan bahwa inspirasi gerak tari Zapin berasal dari tarian yang dijumpai di Hadramaut, Yaman. Jika dibandingkan, sepintas memang terlihat kemiripan di antara keduanya. Sejarah berakhirnya Kesultanan Sultan Syarif Qasim II, memerintah 1915 hingga 1945, merupakan Sultan Siak yang tidak mau berkompromi dengan kepentingan Belanda. Lazimnya kerajaan lain di Nusantara, Belanda berupaya menanamkan pengaruhnya di lingkungan istana, untuk mendapat kendali penuh pemerintahan utamanya di bidang politik dan ekonomi. Sultan Siak sempat bekerja sama dengan Jepang untuk melawan Belanda, namun setelahnya ia menyesali hal tersebut, dikarenakan Jepang tidak lebih baik dari Belanda. Oleh sebab rapatnya penjagaan pasukan Jepang atas wilayah Siak dan dikuasainya stasiun radio setempat oleh pasukan Jepang. Maka Sultan Syarif Qasim baru mendengar berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Oktober 1945. Tidak lama kemudian, pada 28 November 1945, Sultan Siak mengirim telegram pada Insinyur Soekarno dan Moh Hatta yang menyatakan bahwa dirinya dan segenap rakyat Siak akan berdiri di Roza, Kerajaan Siak 1723, 1908, belakang Soekarno-Hatta dan pemerintahan Indonesia. Pengorbanan yang diberikan Sultan Siak tidak hanya sebatas pengakuan semata, melainkan juga sumbangan dari sebagian hartanya untuk modal menjalankan pemerintahan yang baru. Sejak saat itu pula wilayah Kesultanan Siak bergabung di bawah pemerintahan Republik Indonesia.